Halo semuanya, pada video pembelajaran kali ini saya akan membahas mengenai responsi statistik menggunakan SPSS dengan menggunakan studi kasus nyata. Sebelum itu, perkenalkan, saya Rika Ardiansyah dari Program Studi Teknologi Informasi Universitas Teknokrat Indonesia. Kasus yang saya gunakan dalam video pembelajaran kali ini adalah analisis pengaruh, kegunaan, dan kemanfaatan aplikasi pendidikan terhadap sikap guru dan dalam menggunakan aplikasi tersebut. Analisis ini dilakukan menggunakan statistik inferensia dengan bantuan software SPSS. Studi kasus ini melibatkan 25 orang guru sebagai responden. Instrumen penelitian ini terdiri dari 6 butir pertanyaan kegunaan aplikasi dan 4 butir pertanyaan sikap pengguna. Data-data ini dikumpulkan menggunakan skala Likert dan kemudian dianalisis secara statistik untuk mengetahui hubungan dan pengaruh antara kedua variabel tersebut. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel X, yang dimana variabel X adalah kegunaan atau kemanfaatan aplikasi, serta variabel Y, yang dimana variabel Y adalah sikap guru dalam menggunakan aplikasi ini. Langkah pertama dalam statistik inferensia adalah menentukan hipotesis. Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah hipotesis 0 atau H0, yang dimana hipotesis 0 atau H0 adalah tidak terdapat pengaruh yang signifikan antar kegunaan aplikasi terhadap sikap guru dalam menggunakan aplikasi pendidikan. Dan hipotesis yang kedua adalah hipotesis alternatif atau H1, yang dimana artinya adalah terdapat pengaruh yang signifikan antara kegunaan aplikasi terhadap sikap guru dalam menggunakan aplikasi pendidikan. Kedua hipotesis ini akan diuji menggunakan analisis statistik melalui SPSS. Selanjutnya, akan dilakukan analisis statistik deskriptif untuk mengetahui rata-rata dan simpangan baku dari masing-masing variabel. Pada SPSS, langkah yang dilakukan adalah pertama, membuat variabel G1 sampai dengan G6 untuk kegunaan aplikasi. Kemudian yang kedua, membuat variabel B1 sampai B4 untuk sikap pengguna. Nah, kemudian menghitung skor total kegunaan dan skor total sikap menggunakan menu transform, kemudian ke menu compute variable. Dan kemudian menghitung nilai min dari standar devisi melalui menu endlist, kemudian deskriptif statistik, dan kemudian di menu deskriptif. Nah, kemudian hasil analisis akan menunjukkan rata-rata kegunaan aplikasi sebesar 18,88 dengan simpangan baku 2,89. Kemudian hasil juga akan menunjukkan rata-rata sikap pengguna sebesar 12,52 dengan simpangan baku 1,61. Hasil ini menunjukkan bahwa penilaian guru terhadap kegunaan aplikasi dan sikap pengguna berada pada kategori cukup tinggi dengan penyebaran data yang paling homogen. Kemudian tahap berikutnya adalah uji validitas dan reliabilitas instrumen. Yang pertama ada uji validitas. Uji validitas dilakukan untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan mampu mengukur variabel yang dimaksud. Nah, pada SPSS, uji validitas dilakukan menggunakan menu Analyze, kemudian ke menu Correlate, dan kemudian terakhir di menu Bivariate. Nah, kemudian hasil akan menunjukkan bahwa seluruh butir pertanyaan pada variabel kegunaan maupun sikap pengguna memiliki nilai yang signifikan, kurang dari 0,05, sehingga seluruh item dinyatakan valid. Kemudian yang kedua ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas dilakukan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden menggunakan Cronbach Alpha melalui menu Analyze, kemudian ke Scale, dan kemudian ke menu Reliability Analyze. Nah, dari menu ini akan menunjukkan hasil uji reliabilitas yang menunjukkan variabel kegunaan aplikasi
memiliki nilai alfa sebesar 0,86. Nah, juga akan menunjukkan variabel sikap pengguna yang memiliki nilai alfa sebesar 0,79. Nilai tersebut menunjukkan bahwa instrumen penelitian reliabel dan layak untuk digunakan. Kemudian ada juga analisis korelasi. Analisis korelasi digunakan untuk mengetahui hubungan antara kegunaan aplikasi dan sikap pengguna. Hasil korelasi Pearson menunjukkan nilai koefisien korelasi sebesar 0,339 dan nilai signifikansi 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang sangat kuat, positif, dan signifikan antara kegunaan aplikasi dan sikap pengguna. Kemudian ada juga analisis regresi. Analisis regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui pengaruh kegunaan aplikasi terhadap sikap pengguna. Hasil regresi pada studi kasus ini menunjukkan nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,52. Artinya, 52% variansi sikap pengguna dapat dijelaskan oleh kegunaan aplikasi. Koefisien regresi bernilai positif, yang berarti semakin tinggi kegunaan aplikasi, maka semakin positif sikap guru dalam menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian untuk uji yang terakhir, terdapat uji hipotesis menggunakan uji T, yang dimana uji hipotesis dilakukan menggunakan uji T yang diperoleh dari output regresi SPSS pada tabel coefficients. Hasil menunjukkan nilai T hitung sebesar 7,381, nilai signifikansi sebesar 0,00. Karena nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 0 jelas ditolak dan hipotesis alternatif diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kegunaan aplikasi berpengaruh secara signifikan terhadap sikap guru dalam menggunakan aplikasi pendidikan. Sebagai kesimpulan, melalui analisis statistik inferensia menggunakan SPSS, dapat diketahui bahwa instrumen penelitian valid dan reliable. Terdapat hubungan yang kuat antara kegunaan aplikasi dan sikap guru. Kegunaan aplikasi berpengaruh signifikan terhadap sikap pengguna. Melalui video ini, saya harapkan penonton dapat memahami bagaimana penerapan statistik inferensia menggunakan SPSS secara sistematis dan aplikatif melalui studi kasus nyata. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini. Semoga bermanfaat dan menambah pemahaman kita tentang statistik inferensia menggunakan SPSS. Terima kasih.